Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat maghrib musala Baitul Maqdis pimpinan ranting Aisyah Grinting yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah pada kesempatan malam hari ini 14 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1447 Hijriyah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia, yaitu di Mushola Baitul Maqdis. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini seraya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa turut disaksikan oleh para malaikat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya mari kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah juga termasuk kita sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam Kamis yang lalu dengan tema takut kepada Allah, dan insya Allah untuk malam hari ini kita masih berbicara tentang tema yang sama, yaitu perihal tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang takut kepada Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus merasa takut dan merasa tunduk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita diperintahkan untuk takut hanya kepada Allah. Ya. Sekalipun memang kadang-kadang dalam kenyataan kehidupan keseharian terkadang kita masih takut kepada sesama. Terutama bagi mereka-mereka yang
terikat dengan kedinasan, itu biasanya lebih takut kepada atasannya, atau mungkin dalam sebuah perusahaan itu bawahan terkadang lebih takut juga kepada manajernya atau kepada direktur utamanya. Ya, itu kenyataan Bapak Ibu. Ya, saya mau ambil contoh Pak Bu. Dan ini pernah menimpa pada adik saya yang perempuan, ketika dibuka Jogja Mall di Ketanggungan waktu itu. Nah, adik saya itu mau melamar pekerjaan di Jogja Mall. Syarat-syarat yang lain oleh adik saya tidak ada masalah. Tapi ada satu syarat yang ini syarat tersebut bisa dibilang syarat yang berat. Apa Bapak Ibu syarat yang dianggap berat? Syaratnya adalah oleh adik saya yang perempuan tidak boleh mengenakan jilbab. Tidak boleh. Ya. Jadi harus menggunakan pakaian seperti aturan di mall itu. Ya, mungkin kalau pakai bawahan itu ya mungkin sampai di lutut, enggak sampai ke bawah. Kemudian tidak pakai kerudung. Itu syarat. Enggak boleh pakai jilbab. Sehingga oleh adik saya, disitulah Bapak Ibu, kalau kita lebih takut kepada sesama, tentu ya demi pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga larangan itu, larangan oleh Allah untuk membuka auratnya mungkin akan diterjang. Tapi kalau lebih takutnya kepada Allah, inilah cirinya orang yang punya iman dengan yang tidak. Lebih baik saya mempertahankan untuk menutup auratnya daripada saya harus tetap bekerja di sini dengan membuka aurat. Akhirnya adik saya terus enggak jadi. Lebih baik cari pekerjaan di tempat lain yang mungkin tidak ada aturan yang seperti di Jogja Mall itu. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Kurang tahu kalau sekarang mungkin aturannya sudah berubah Pak. Masih sama kita belum tahu. Nah. Padahal Bapak dan Ibu, sekarang orang mengenakan jilbab itu atau menutup aurat secara sempurna itu dengan sendirinya sudah berlaku di mana-mana. Berbeda dengan tahun 90-an. Ya, masih ada larangan-larangan tertentu. Contohnya itu di sekolah, Bapak Ibu. Di sekolah sekarang, jangankan sekolah-sekolah yang berbasic agama, sekolah-sekolah yang bersifat umum saja, bersifat umum, ya seperti SMP negeri begitu ya, itu kan artinya sekolah-sekolah yang bersifat umum, artinya bukan berbasic agama. Itu saja sekarang siswanya sudah menggunakan kerudung semua. Silakan Bapak Ibu lihat kalau pagi anak-anak yang mau sekolah di SMP negeri Bulakamba, saya lihat itu pakai kerudung semua. Ya. Dulu yang pakai kerudung itu cuma MTS, kemudian SMP tapi SMP-nya Muhammadiyah. Ya, itu jelas pakai kerudung. Nah, sekarang SMP negeri pun sudah pada pakai kerudung. Ya, siswa putrinya sudah pakai kerudung. Guru-gurunya juga sekarang semuanya sudah pakai kerudung. Dengan sendirinya. Walaupun kerudung itu mungkin hanya dipakai ketika di sekolah.
Mungkin kalau di luar sekolah mungkin sudah lepas lagi. Tapi ini menunjukkan bahwa ada satu kemajuan. Begitupun di SMA negeri. SMA negeri, silakan Bapak Ibu di Bulak Kamba. Itu kalau pagi mereka berangkat sekolah sudah pakai kerudung semua. Jadi yang tidak pakai kerudung 1-2 kelihatannya mungkin malu. Dibalik kalau dulu pakai kerudung malu, sekarang yang tidak pakai kerudung yang malu. Sehingga kemudian sekarang pakai kerudung semua. Anak-anak yang sekolah di SD negeri ya. Dulu yang pakai kerudung cuma di madrasah. Sekarang SD negeri pun sudah kebanyakan menggunakan kerudung. Tahun 90-an waktu itu saya ngajar di musola. Bagi saya menyarankan silakan anak-anak pakai kerudung bukan saja di musola, bukan saja ketika ngaji, tapi ketika kalian sekolah pun supaya menggunakan kerudung. Namanya masih anak-anak Pak, diperintah seperti itu nurut. Ya, Ustadz dulu itu sangat dihargai banget. Ya insya Allah sekarang juga masih dihargai. Tapi ketika diomong paginya itu berangkat sekolah, walaupun rok bawahan itu cuma pakai sampai di lutut, belum sampai nutup di mata kaki, belum sampai. Tapi atasnya itu pakai kerudung, kepalanya itu dikerudungin. Karena apa? Karena waktu itu saya ngomong. Nah, ceritanya dia berangkat sekolah dan itu belum umum. Kalau sekolah-sekolah SD itu pakai kerudung anak putrinya belum umum. Nah, ada sekelompok anak-anak putri yang pakai kerudung yang kebetulan yang saya ajar ngaji itu. Begitu sampai di sekolah dipanggil sama kepala sekolah. Yang pakai kerudung itu dipanggil sama kepala sekolahnya, dipanggil, dikumpulkan, ditanya, kenapa kamu pakai kerudung gitu ya? Anu Bu, saya diperintah sama ustadz saya. Siapa ustadznya? Pak Zainal Abidin gitu. Namanya anak kan jujur itu ya. Itu antara kelas 5 dan kelas 6. Oh gitu, Nji. Hari berikutnya bapak-bapak, ini cerita nyata ini. Hari berikutnya saya dipanggil kepala sekolah. Bener Bu, sampai dipanggil saya. Ya, saya juga kaget loh. Kok saya sampai dipanggil di sekolah negeri itu ya, oleh kepala sekolahnya, ada apa gitu. Begitu saya datang penuhi undangannya. Pripun Ibu ya. Betul Pak Zainal yang nyuruh anak-anak pakai kerudung. Betul Bu. Memang kenapa Bu? Jadi dia kelihatannya itu secara pribadi dia sepakat kalau anak-anak putri itu pakai kerudung. Secara pribadi dia ngomong, bukan saya tidak suka apalagi saya melarang anak-anak pakai kerudung. Saya secara pribadi itu suka dengan anak-anak perempuan yang pakai kerudung. Memang dirinya tidak pakai kerudung waktu itu. Tapi anak-anak saya, dia bilang, anak-anak perempuan saya pun sudah pada pakai kerudung, saya biarkan. Nah, terus kaitannya dengan anak-anak gimana Bu? Anak-anak di sekolah. Iya, saya takut sama atasan saya. Saya takut nanti saya ditegur, dipanggil oleh dinas pendidikan. Waktu itu bilangnya seperti itu Pak Bu. Oh gitu ya Bu ya. Terserah panjenengan. Yang penting saya sudah menyuruh anak-anak untuk pakai kerudung dan anak-anak mau pakai kerudung. Sementara ketika di sekolah jenengan melarang karena jenengan takut dengan atasannya, monggo itu urusan jenengan. Saya juga tidak mau berdebat dan mau apa dengan jenengan. Terserah. Akhirnya hari berikutnya anak-anak itu tidak pakai kerudung lagi karena dilarang. Ini yang dinamakan dengan takut kepada atasan daripada takut kepada Allah. Sementara kita oleh Allah disuruh takut itu hanya kepada Allah.
Maksudnya takut dengan ancamannya, takut dengan siksanya. Bukan berarti takut dengan Allah kemudian langsung jauh dengan Allah, tidak. Takut dengan Allah, takut kepada Allah artinya takut dengan ancaman-ancamannya, takut dengan siksa-siksanya. Bukan pengertian takut semakin jauh. Orang biasanya kalau takut makin jauh. Menghindar karena apa? Takut, ya. Tapi takut yang di sini bukan itu. Justru orang yang takut dengan Allah itu dia selalu dekat dengan Allah. Bukankah kita diperintahkan untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Allah, taqarruban ilallah. Nah, beribadah itu kan dekat-dekat dengan Allah. Kenapa kita mau beribadah? Karena kita takut dengan Allah. Orang yang tidak beribadah itu adalah cerminan orang yang tidak takut dengan Allah. Nah, itulah Bapak dan Ibu salah satu contoh ya. Nah, kemudian ada lagi kasus tentang sholat. Ya. Ini bukan titik adzan isya ya Bu ya. Ceritanya begini. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Itu dikasih waktu untuk istirahat dan makan siang dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Nah, orang yang betul-betul takut dengan Allah ketika oleh perusahaan, oleh PT memberikan waktu istirahat kepada karyawannya itu hanya durasi 1 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 1 siang itu. Bagi mereka yang tidak takut dengan Allah, dia mesti beralasan, saya tidak bisa sholat duhur karena durasi istirahatnya cuma 1 jam. Tapi bagi mereka yang takut dengan Allah, begitu saatnya istirahat jam 12, dia langsung memanfaatkan waktu itu. Ya. Dia langsung bergegas ambil wudhu, kemudian ia sholat duhur, barulah kemudian istirahat dengan makan siang sambil menunggu jam 1. Saya rasa 1 jam untuk istirahat, untuk sholat, untuk makan nyandak. Nyandak mboten Pak? Nyandak, tergantung orangnya itu mau memanfaatkan waktu istirahat 1 jam itu. Padahal sekarang di perusahaan-perusahaan atau di PT-PT yang saya lihat di sekitaran Bulakamba yang sekarang lebih banyak di Cimohong dan Bangsri, itu di masing-masing perusahaan atau PT ada musolahnya Pak. Walaupun musolahnya kecil, tapi disediakan bagi karyawan untuk sholat. Berarti apa? Tergantung kitanya. Ya. Kecuali memang ada larangan untuk tidak sholat itu ya, ada larangan untuk tidak sholat. Nah ini kalau ada larangan-larangan seperti itu, kita boleh pindah tempat kerja atau bisa kita adukan, ya, bisa kita adukan ke pemerintah bahwa perusahaan ini atau PT ini melarang karyawannya untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhan Allah itu benar-benar keras. Azab dari Allah itu benar-benar keras. Nah, azab dari Allah yang ditimpakan kepada umat manusia yang ada di dunia Bapak Ibu, itu hanya baru perskot. Perskot ngerti? DP itu baru panjer, itu baru muka. Nanti selebihnya di akhirat. Itu baru perskot saja, itu sudah sengsaranya luar biasa. Banyak oleh kita
Dikisahkan, diceritakan di berbagai ayat Al-Quran orang-orang terdahulu yang mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Mungkin saya ingin mencontohkan beberapa hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu pernah mendengar siksa yang dirasakan oleh Raja Namrud. Apa Bu? Siksa yang diterima oleh Raja Namrud. Ini baru di dunia loh, baru di dunia. Oleh Raja Namrud itu mendapati siksa dari Allah, azab Allah di dunia berupa sakit kepala yang sangat keras. Sakit kepala yang diakibatkan oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya lewat telinga. Nyamuk yang masuk ke dalam kepala Raja Namrud, Bapak Ibu, tidak bisa keluar. Karena memang nyamuk tersebut sudah diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa Namrud. Jadi nyamuk di dalam kepalanya itu senantiasa menggerogoti ya, apa-apa yang ada di dalam kepala. Sampai Namrud kala itu memanggil tabib ya, kalau dulu namanya tabib ya, kalau sekarang mungkin dokter atau apalah. Semua tabib yang handal, semua tabib yang dikenal kala itu, tidak ada yang mampu mengobati rasa sakitnya Raja Namrud. Sampai Raja Namrud itu sesekali membenturkan kepalanya di dinding karena saking sakitnya. Ya. Itu terjadi bertahun-tahun sampai Raja Namrud menuai ajalnya. Wong jenenge ge contoh, tidak semua orang yang durhaka di dunia itu dikasih azab. Maksudnya dikasih azab persekot di dunia, Bapak Ibu. Ya. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian yang ada itu hanya contoh. Ini loh orang yang durhaka. Oleh Allah dikasih contoh. Wong jenenge contoh ya ora kabeh. Angger kabeh ta arane engko laka wong durhaka, Pak. Ya. Saben-saben wong sing durhaka diazab oleh Allah, diazab oleh laka wong durhaka ning alam dunia ki langka. Taat kabeh. Lah yang jenenge contoh ya. Bapak Ibu dulu ketika sekolah dikasih soal oleh gurunya itu 20 soal, 10 soal pertama itu pilihan, 10 soal kedua isian. Nah, ketika dikasih contoh, apa 10 soal itu dikasih contoh semua, Pak? Ya arane didese kenal. Ya. 10 soal isian dikasih contoh semuanya 10. Ya namanya tidak ujian, tidak ulangan, tidak evaluasi. Lah jenenge contoh ya mung siji tok. Ini Ibu Guru saya kasih contoh, ini Pak Guru saya kasih contoh, ya. Selebihnya dikerjakan sendiri. Begitupun Allah kasih contoh buat kita. Allah kasih peringatan untuk kita. Maka kemudian Allah nimpakkan azab itu kepada seseorang. Ya. Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian itu Sharon ya, Ariel Sharon, Bapak Ibu, itu dulu Perdana Menteri apa ya? Ariel Sharon. Oh, Perdana Menteri Israel. Ya. Ariel Sharon itu Perdana Menteri Israel atau Presiden Israel yang waktu itu membunuh ribuan orang-orang Palestina sebelum Benyamin Netanyahu. Ya. Oleh Allah dikasih azab
Apa Bapak Ibu azabnya? Azabnya adalah di setiap lubang yang ada di kepalanya itu ditumbuhi belatung-belatung. Ya. Bayangkan Namrud itu cuma satu ekor nyamuk saja sudah kelabakan. Nah, ini Ariel Sharon itu dipenuhi dengan belatung. Oleh tim dokter pagi itu belatung diambilin Pak. Sing ana nang kuping, sing ana nang cungur, bayang. Tapi wonge urip. Ya memang sengaja lagi diazab oleh Allah. Diambilin itu si belatung-belatung, dibuang, kemudian diobati Pak ya. Diobati. Selesaikan. Begitu sorenya atau malamnya tumbuh lagi. Jijik kita melihatnya. Ya. Belatung ngerti ya, Bu? Ya. Ya Allah. Dan itu dirasakan sampai 8 tahun. Bu, 8 tahun. Disiksa oleh Allah berupa semua lubang yang ada di kepalanya itu dipenuhi dengan belatung. Akhirnya juga mati. Dan itu hanya baru di dunia, belum nanti di akhirat. Ya. Mbung kok Binyamin Netanyahu ke pendiwain azab oleh Allah berupa apa kita belum tahu. Dia juga tidak kalah sadisnya dengan Ariel Sharon. Sudah 70 ribu lebih masyarakat Palestina yang mati akibat kebijakan Binyamin Netanyahu, ya, Presiden Israel. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu Mustafa Kemal Atatürk, ya, Presiden Turki dulu, karena dia juga termasuk orang-orang yang durhaka, maka ketika dia meninggal dunia, bumi pun tidak mau terima. Wis ninggal Bu, pan dikubur, bumi ora gelem nerima. Iya. Jadi kalau mau dikubur ya dilalah mental. Akhirnya apa? Akhirnya Mustafa Kemal Atatürk itu harus dikubur dengan cara dicor. Setelah diizinkan oleh pihak keluarga, kalau enggak dicor segera, Mustafa Kemal Atatürk enggak bakal dikubur. Akhirnya dicor dengan berat cor itu 40 ton. Saya masih teringat tentang itu. Ya. Bapak Ibu, kalau kepengin tahu kuburannya Mustafa Kemal Atatürk yang dicor 40 ton itu sekarang ada di Istanbul, Turki. Kalau bapak-bapak kepengen tahu, ibu-ibu, kapan-kapan kita ke sana bareng-bareng. Pakai odong-odong. Dan kuburannya sampai sekarang itu baunya busuk. Padahal sudah dicor, tapi baunya itu bisa keluar. Padahal sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, puluhan tahun lah ya. Yang mestinya jenazah itu kan sudah ya mungkin ngumpul dengan tanah atau seperti apa. Tapi itu ndak, sampai sekarang masih bau busuk. Termasuk kuburannya Abu Jahal. Kuburannya Abu Jahal itu gersang.
Tidak ada tumbuhan satupun yang mau hidup di situ. Tapi adanya tumpukan batu. Karena apa? Setiap orang yang tahu dengan kuburan Abu Jahal, itu begitu tahu dia ngelempar. Satu orang lempar satu batu, satu orang, ribuan orang ya ribuan batu. Ya, ngelemparin makamnya Abu Jahal. Karena apa? Dia adalah musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh Bapak Ibu, contoh-contoh supaya apa? Supaya kita tidak meniru, ya, tidak meniru kelakuan dari orang-orang yang durhaka itu. Kalau kita merasa betul-betul takut dengan Allah, pastilah kita tidak akan niru. Mung akehe wong kue selagi belum mendapati secara sendiri arkan azab Allah, ya podo kelalen, ya podo kelalen. Jenazahnya Fir'aun sampai sekarang itu masih ada. Sudah ribuan tahun yang lalu, tapi jenazahnya Fir'aun itu masih ada. Ya. Raja Ramses II itu Fir'aun. Dan sekarang jenazahnya diawetkan jadi mumi itu di Mesir. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalau kapan-kapan kita umroh pakai paket yang mahal, itu nanti jalan-jalannya sampai ke Turki, sampai ke Mesir, lihat itu di museum yang terdapat jenazahnya Fir'aun. Kok masih ada? Karena untuk diambil pelajaran bagi orang-orang setelahnya, seperti kita-kita ini. Benar-benar azab Allah itu nyata. Nah, kelak di akhirat itu jauh lebih dahsyat siksanya. Di sini disebutkan inna batsa rabbika lasyadid, bahwa azab Allah itu benar-benar keras. Kata-kata keras di sini bisa diambil begini Bapak Ibu. Siksanya Allah kelak di akhirat, ya. Kalau misalkan kita merasakan rasa sakit di dunia satu, merasakan sakit satu, ya, itu nanti di akhirat bisa sampai 70 kali. 70 kali rasa sakit. Bu, jenengan misalkan ke perang ya, sakit enggak? Sakit kan? Nah, kelak di akhirat itu kan mengalami sakitnya 70 kali, dilipat gandakan rasa sakitnya. Itu namanya siksa yang keras. Lalu apalagi kata-kata keras? Dilihat dari sisi waktu. Satu hari di dunia, di akhirat itu seperti halnya dengan puluhan tahun, ya, saya lupa apa 70 tahun atau berapa, ya, pokoknya lebih lama. Jadi kalau kita merasakan kesakitan di dunia itu satu hari, itu di sana nyampe puluhan tahun. Itulah yang dinamakan dengan azab yang keras. Keras dilihat dari sisi rasa sakitnya, keras dilihat dari sisi waktu. Yang ketiga, keras yang dimaksudkan adalah ketika orang itu hancur karena disiksa oleh Allah, hancur, dihidupkan kembali. Hancur, disatukan lagi, dihidupkan kembali, disiksa lagi. Terus menerus. Tiada henti. Ini yang dinamakan dengan bahwa siksanya Allah itu sungguh sangat keras. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa nggih? Saya ambil contoh lagi. Mohon maaf, saya ngambil contoh-contoh ini malah dari Al-Qur'an ya. Neraka Sakor
Bukan ana wong sing arane sakor ya. Neraka Syakor itu adalah salah satu neraka yang dibuat oleh Allah untuk penghuni-penghuninya adalah mereka yang ketika di alam dunianya tidak mau sholat, ya, tidak mau sholat. Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Mudassir. Di situ ada percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Oleh penghuni surga dia mengatakan, masalah kakum fi syakor. Apa yang menyebabkan kamu berada di dalam neraka syakor? Oleh penghuni neraka dijawab, qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, ini bagi orang-orang yang sampai hari ini belum mau sholat, silakan dengarkan ini baik-baik. Ya. Bapak Ibu, kaitannya dengan bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Perlu Bapak Ibu fahami, sholat yang pertama kali diterima oleh Allah, perintah sholat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah itu adalah 50 waktu. 50 waktu, Bu. Sementara Allah kasih waktu kita 24 jam dalam satu hari. Nah, sekarang kalau dalam satu hari kita disuruh sholat 50 waktu, kira-kira berapa menit sekali kita sholat? Kurang dari setengah jam. Saya ngitung-ngitung itu kira-kira 28 menit. Ya. Kurang dari setengah jam sholat, kurang dari setengah jam sholat, kurang dari setengah jam sholat. Mas Wurjara kau berendang dari tipi. Gue angger sholatnya sing temenanan, angger sing sholat terus, ya. Wis dadi Mas Wurja, urung sih bisa nek. Lah yang wong priben pan dadi kepipen wong delat maning sholat, ora dadi. Ya. Bapak Atum ora plaur dagang es. Jenengan ora plaur nang sawah. Lah ya wong setengah jam langka sholat. Kurang dari setengah jam sholat. Ibu-ibu ora plaur paes. Ya. Ora karung ngliwet. Ora plaur masak. Gue kan wong sing yen iya sholat terus, ya, taat sholat. Daturi batir manten ora plaur. Tapi oleh Allah yang dari 50 waktu menjadi cuma 5 waktu. Bu, kayak murah apa murah? Wong 50 digenjot sampai 5 waktu. 45 hilang. Ya kan? Gue semono-mono nalika Rasulullah kembali itu bertemu dengan Nabi Musa. Oleh Nabi Musa cara bahasa nyong grinting. Oleh apa? Wahai Muhammad, setelah berjumpa dengan Tuhan Allah, perintah sholat berapa? 50. Umatmu enggak bakalan mampu. Silakan minta dengan Allah dispensasi. Ya. Minta diturunkan 5 jadi 45, turun lagi 45. Oleh Nabi Musa tidak bakal kuat, naik lagi sampai bolak-balik 5. Barang wis 5 oleh Nabi Musa disuruh kembali ke Allah, Rasulullah tidak mau. Saya merasa malu itu ya. Oleh Rasulullah dijawab merasa malu. Tapi kalau kita melakukan sholat walaupun hanya 5 waktu dalam sehari, itu oleh Allah dinilai 50 waktu. Karena satu kali kita sholat mendapat pahala 10. 10 kali 5, 50. Podo bae kaya nglakoni sholat 50 waktu. Apa orang hebat? Wong sing semene-mene wis diwein dispensasi sebegitu besar oleh menungsa danyang. Si danyang Pak, 5 waktu danyang munggur gari maghrib karo isya tok. Duhur nganyang lagi nyambet gawe, asar nganyang sining perjalanan.
subuh nganyang sing ngantuk atis. Apa meniki lagi baratan? Kur loro, Pak. Ya. Baik isi ana wong nganyang maning, apa nganyang lah nyong tak durung kaur salat 5 waktu. Jangan 5 waktu, sewaktu pun nyong durung mampu. Terus pipen nyong pan salate saben-saben salat Jumat. Nganyang oh ya. Nganyang beli, Pak. Jare wong sing durung salat sing ngomong kon mending ya seminggu sepisan salat Jumat. Nyong tak kayong durung mampu idi. Terus pipen nyong pan salate setahun ping dotok. Telu apa? Idul Fitri karo Idul Adha. Danyang maning menungsa. Kayang ini blok kene ana. Ari njenengan musala talaka. Ya, mudah-mudahan blok kene laka lah mudah-mudahan. Ya ora-orane sembayang ya mudah-mudahan sedina esi salat berapa waktu lah. Gampang komipil dipepeki. Nah ki ning neraka syakor kuwe sebabe apa ora gelem salat. Mulane sadurunge dia salat keburu meninggal dunia genah ki bakale penghuni neraka syakor. Lagi neraka syakor Bapak Ibu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wong nembe melayang-melayang durung teniba ning neraka syakor durung sining awang-awang lagi. Bek kenang asape neraka syakor, bek kulit-kulite wis padha mlepuh. Padha nglocop. Kowe nembe kenang asape, nembe kenang kebule, urung sampai tebluk ning dasar neraka syakor. Panjenengan kenang tompet ke kepanasan oh ya. Keselomot be kepanasan. Lah kowe se awak sekojor kulite mlepuh, kulite mengelupas gara-gara kena asap neraka syakor. Kowe sing didarani azab Allah itu keras. Mbaya kowe miki Bapak Ibu ya, dikandhanana dikapakna wong durung yakin. Ya kayak kue. Tapi ya paling tidak kita sudah menyampaikan lah. Mudah-mudahan dengan kajian ini bagi siapapun termasuk kita mudah-mudahan akan jauh lebih takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ini titik ini sudah waktu isya nggih. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.